Orang yang akan sukses dalam menghadapi waktu itu, orang yang akan berhasil dan tidak akan merugi dalam menjalani kehidupannya, yang pertama adalah illalladzina amanu, kecuali orang yang memiliki keimanan. Inilah iman yang menjadi benteng utama dari keterpurukan dan kerugian kita dalam menjalani kehidupan. So, bahkan kemarin di saat kondisi kita pandemi, iman inilah yang menjadi imun kita yang sesungguhnya. Di saat orang lain, mungkin juga tetangga, mungkin juga saudara, atau mungkin juga teman, subhanallah, tidak sedikit kita kehilangan saat pandemi yang berkepanjangan kemarin. Ya, rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut, wah subhanallah. Tapi benteng iman kita itulah yang senantiasa menguatkan kita. Yang kita yakini bahwasanya hidup dan kehidupan kita ada di tangan Allah. Kita dulu sebelum datang ke dunia di tangan Allah, diberojolin ke dunia juga ada di kendali Allah, di aturan Allah. Dan kita setelah selesai tugas kita dunia, kita pun akan kembali kepada panggilan dan atas aturan Allah. Yakin keimanan kita. Dengan iman inilah sesungguhnya yang membentengi utama dan merupakan karakter utama yang akan terselamatkan kita. Iman yang akan menjaga kita. Coba subhanallah, di saat kondisi kemarin itu, berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berapa banyak orang yang menurun pendapatan, bahkan hilang sama sekali pendapatan. Ya, bahkan juga sering saya dipanggil itu oleh perusahaan hanya untuk supaya memberikan motivasi kepada orang-orang yang pendapatannya menurun. Masya Allah, kalau ngasih motivasi kepada pendapatan yang lagi naik kan agak lumayan, minimal persentase buat ustadz, pulangnya tuh enak gitu ya, wajah-wajahnya tuh ngasih motivasi kepada orang yang pendapatannya lagi naik, enak gitu mah. Ini mah ngasih motivasi sama orang pendapatannya nurun. Masya Allah, luar biasa itu ya, matanya tuh sayu dia lihat ustadz kayaknya udah 5 derajat aja turunnya itu ya. Tapi alhamdulillah, jangan sampai kondisi pendapatan menurun tapi iman semakin bertambah menurun. Jangan sampai amanah yang diberikan itu melupakan kewajiban kita dengan adanya cobaan ini, menurunkan dari sisi keimanan kita kepada Allah. Subhanallah, luar biasa itu. Gitu. Iman inilah yang bentengi, sehingga apapun yang kita lalui, apapun yang sedang kita jalani, hanya dengan iman inilah sesungguhnya yang menyelamatkan utama, baik dalam kehidupan dunia ataupun sampai di kehidupan di akhirat kelak. So, kalau seandainya imannya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan wa hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Nur Barokah dirahmati Allah. Kita masih diberikan kesempatan waktu untuk bisa menjalankan kewajiban kita, melaksanakan ketaatan kita.
hidup yang Allah amanahkan dan limpahkan kepada kita, yang merupakan bagian yang harus senantiasa kita syukuri, bahwasanya kesempatan ini masih Allah berikan kepada kita. Berkaitan dengan kehidupan, bahwasanya Allah tegaskan dalam satu surat. Suratnya sangat singkat, bahkan mungkin menjadi favorit bagi sebagian para imam. Di ayat-ayat dalam surat itu Allah tegaskan kepada kita sebagai manusia, bukan hanya sebagai orang beriman, tapi Allah tegaskan kepada seluruh manusia. Dalam ayat yang singkat ini Allah ingin sampaikan pesan-pesannya yang singkat ini justru menyampaikan tentang karakter-karakter orang-orang yang akan terselamatkan dalam menjalani kehidupan, orang-orang yang akan sukses dalam berlabuh dengan amanah waktu yang Allah berikan kepadanya. Karakter-karakter itulah yang akan menyelamatkan manusia. Sifat-sifat itulah yang justru akan menjadikan manusia menjadi manusia yang sukses. Al-Faiz. Ya. Tadi kebetulan memang ya kita harapkan beliau hadir, namun mungkin kondisi beliau tidak bisa hadir. Ustadz Faiz, bahasa Arab Faiz, kalau bahasa Indonesianya Jaya. Ya, alhamdulillah beliau tidak hadir, diganti sama Jaya. Alhamdulillah. Jadi nggak terlalu meleset lah, ya, nggak terlalu meleset. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ya, orang Indonesia saya asli, ya, orang Indonesia asli. Baik. Inilah karakter-karakter yang Allah katakan di dalam suratnya yang simpel itu, yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Dengan karakter ini kalian akan terselamatkan, bahkan menjadi manusia-manusia yang sukses dalam menjalani kehidupan dan melampaui berbagai macam kondisi waktu. Coba lihat ayatnya nih, ya, kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa bareng? Bisa ya? Biar sama-sama merasakan kehebatan dan kebarokahnya ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, suaranya cukup mendayu, ya, luar biasa memang, ya. Ayatnya singkat, tapi ini wasiat-wasiat pesan Allah ini yang menyelamatkan. Yang mudah-mudahan ini akan senantiasa terngiang dalam kita, dalam kehidupan kita ini. Di ayat yang pertama Allah bersumpah dengan waktu. Apa yang Allah katakan? Wal 'ashr, demi masa, ya, yang Allah ciptakan sendiri, ya. Berarti Allah tahu bahwa waktu yang Allah ciptakan itu bagi manusia. Di ayat selanjutnya Allah katakan innal insana lafi khusr.
Allah tegaskan dengan pakai inna. Inna itu apa? Inna itu adalah sebagai adatul litakid, sebagai sarana untuk menegaskan, menguatkan dalam kalimat bahasa Arab. Nah, biasanya inna ini digunakan dalam kondisi orang yang dalam kondisi ragu. Supaya tidak ragu, supaya hilang kebimbangan, diawali dengan inna. Dalam ilmu balaghah seperti itu. Kalau berhadapan misalkan kita dengan jemaah yang kira-kira ini klop sama kita, kompak sama kita, atau mungkin setengah-setengah ini. Mungkin ada yang kompak, ada yang tidak, ada yang pro sama ada yang kontra. Biasanya kalau pembukaannya menggunakan kalimatnya innal hamdalillah. Gitu. Ini kalau pakai inna, alhamdulillah, itu berarti ada sebagian jemaah yang belum kompak sama kita. Untuk menegaskan supaya keraguan itu hilang, syaknya itu tiada, maka digunakan kalimat inna penegasan. Sesungguhnya kalimat inna itu digunakan untuk seperti itu. Dan dalam ayat yang kedua ini, setelah Allah bersumpah dengan waktu, Allah jelaskan kepada mungkin sebagian manusia, bahkan mungkin sebagian banyaknya manusia ragu kalau dirinya itu dalam kerugian. Setelah menggunakan inna, Allah pakai fi. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Coba lihat. Ini berkaitan apa? Berkaitan dengan waktu. Sedangkan hidup kita ini adalah merupakan perputaran waktu. Idza dzahaba ba'dul waqti dzahaba ba'duna. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Hidup kita ini akan mengarungi waktu. Kalau sebagian waktu itu berangkat, sebagian waktu itu tiada, berarti sebagian hidup kita juga sudah tiada. Jangan dikira dengan bertambahnya usia, misalkan tahun 2002 naik ke 23, dari 31 ke 32, berarti naik juga usia kita. Tidak, justru sebagian waktu kita, sebagian usia kita sudah tiada. Tinggal berjalan kepada satu titik. Setelah kita dikatakan sebagai manusia ini yang merugi dalam mengarungi waktu, ternyata ada beberapa karakter dan beberapa sifat yang akan menyelamatkan kita dari keterpurukan, bahkan dari kerugian dalam menghadapi waktu ini. Apa yang pertama? Ini lihat, ini satu-satu aja kita. Di ayat yang ketiganya, di closing ayatnya, coba lihat. Illalladzina amanu. Satu, orang yang akan sukses dalam menghadapi waktu itu, orang yang akan berhasil dan tidak akan merugi dalam menjalani kehidupannya, yang pertama adalah illalladzina amanu, kecuali orang yang memiliki keimanan. Inilah iman yang menjadi benteng utama dari keterpurukan dan kerugian kita dalam menjalani kehidupan. So, bahkan kemarin di saat kondisi kita pandemik, iman inilah yang menjadi imun kita yang sesungguhnya. Di saat orang lain, mungkin juga tetangga, mungkin juga saudara, atau mungkin juga teman, subhanallah, tidak sedikit kita kehilangan saat pandemik yang berkepanjangan kemarin. Ya. Rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut, wah subhanallah. Tapi benteng iman kita itulah yang senantiasa menguatkan kita. Yang kita yakini bahwasanya hidup dan kehidupan kita ada di tangan Allah. Kita dulu sebelum datang ke dunia di tangan Allah. Diberojolin ke dunia juga ada di kendali Allah, di aturan Allah. Dan kita setelah selesai tugas kita di dunia, kita pun akan kembali kepada panggilan dan atas aturan Allah. Yakin keimanan kita. Dengan iman inilah sesungguhnya yang membentengi utama dan merupakan karakter utama yang akan terselamatkan kita. Iman yang akan menjaga kita. Coba subhanallah, di saat kondisi kemarin itu, berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berapa banyak orang yang menurun pendapatan, bahkan hilang sama sekali pendapatan. Ya. Bahkan juga sering saya dipanggil itu
oleh perusahaan hanya untuk supaya memberikan motivasi kepada orang-orang yang pendapatannya menurun. Masya Allah. Kalau ngasih motivasi kepada pendapatan yang lagi naik kan agak lumayan, minimal persentase buat ustad. Pulangnya tuh enak gitu ya, wajah-wajahnya tuh ngasih motivasi kepada orang yang pendapatannya lagi naik, enak gitu mah. Ini mah ngasih motivasi sama orang pendapatannya nurun. Masya Allah, luar biasa itu ya. Matanya tuh sayu dia, lihat ustad kayaknya udah 5 derajat aja turunnya itu ya. Tapi alhamdulillah, jangan sampai kondisi pendapatan menurun tapi iman semakin bertambah menurun. Jangan sampai amanah yang diberikan itu melupakan kewajiban kita dengan adanya cobaan ini, menurunkan dari sisi keimanan kita kepada Allah. Subhanallah, luar biasa itu. Gitu. Iman inilah yang bentengi, sehingga apapun yang kita lalui, apapun yang sedang kita jalani, hanya dengan iman inilah sesungguhnya yang menyelamatkan utama, baik dalam kehidupan dunia ataupun sampai dengan kehidupan di akhirat kelak. So, kalau seandainya imannya yang luntur ataupun bahkan mungkin hilang, itu subhanallah. Di saat mereka sekarang bekerja di satu tempat yang sama, dulu pendapatannya misalkan lebih dari UMR, pas dalam kondisi pandemik di bawah UMR. Bayangkan Pak, sementara dia bekerja di tempat yang sama dengan waktu yang sama. Kalau tanpa keimanan, coba lihat, ada jam tangan di meja orang lain, ada handphone di meja orang lain, mungkin handphonenya ya bisa 3-4 bulan gaji dia. Kalau seandainya tanpa dibarengi dengan keyakinan dan keimanan dia yang membentengi dia, subhanallah, itu yang seperti itu yang akan melunturkan nilai-nilai amanah. Maka iman inilah yang pertama, yuk kita perbaiki. Iman itu bukan hanya terucap dalam lisan, karena kalau iman terucap hanya dengan lisan saja, orang-orang munafik Madinah itu paling hebat bahasanya, paling keren kata-kata keimanannya. Kalau bertemu dengan para sahabat, bahkan kalau sholat zuhur paling dulu di hadapan, di belakang Rasul percis, supaya apa? Kelihatan. Si anu sholatnya di rokaat nggak pernah ketinggalan, ada di sop awal di samping Rasulullah. Kalau ngomong, keiman jangan ditanya. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Coba lihat closing ayatnya yang jadi catatan kita. Sebagian manusia akan mengatakan kepada engkau wahai Muhammad, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tapi di akhir ayatnya Allah katakan wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang beriman. Berarti mereka hanya sekedar mengatakan iman dalam ucapannya saja. Karena iman setelah diucapkan oleh lisan itu akan terpatri dalam hati dan sanubarinya. Yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya dia benar-benar iman seperti apa yang dikatakan dalam lisannya. Dan iman itu sendiri tidak cukup hanya dengan perkataan dan keyakinan, tapi juga diimplementasikan dalam amalnya. Qaulun bil lisan, ya, wa yaqinun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Itu iman, satu paket itu. Satu paket itu. Ya, ucapannya juga mengatakan keimanan dengan baik dan benar, keyakinannya juga semakin memperkokoh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal-amalannya pun tidak jauh dengan apa yang dia katakan. Iman enteng. Makanya sekarang sebelum memberikan ajaran apa-apa kepada anak-anak kita, maka ajaran keimanan inilah yang harus senantiasa kita teguhkan.
kepada anak dan keluarga kita, kepada saudara-saudara. Karena inilah yang akan menyelamatkan dari keterpurukan dan bahkan kehinaan dalam menjalani kehidupan ini. Iman. Tidak sedikit ini orang-orang yang penghasilannya luar biasa, uangnya ratusan miliar, tapi karena imannya ini luntur, imannya ini mudah mulai goyah, uang yang demikian banyaknya seakan-akan tidak berpengaruh, sehingga tergiur dengan apa? Dengan uang yang subhanallah sangat kecil dibandingkan uang yang dimiliki oleh dia. Pada tahun-tahun sebelumnya kita dengar atau sempat kita hebohkan, seorang pejabat daerah memiliki kekayaan 350 miliar. Masya Allah, nggak kebayang sama kita. Saya lihat duitnya segitu aja belum pernah kelihatan. 350 miliar. Kalau dibeliin kerupuk, waduh masjid penuh nih. Coba. Tapi ternyata tersangkut sama KPK dengan uang 1,5 miliar. Subhanallah. Ngeri kita. Berarti bukan kekayaannya yang membuat dia tidak bisa berbuat seperti itu, ternyata keimanannya tergoyahkan seperti itu. Iman, yuk jaga ya. Dengan iman inilah yang akan menyelamatkan. Iman inilah yang akan senantiasa menjaga kita, menjauhkan kita. Cukup iman kata Allah untuk menyelamatkan kita dari keterpurukan waktu dan kehinaan waktu ini? Tidak, kata Allah. Harus ditambah wa amilu. Setelah iman harus ditambah dengan amal. Amal itu apa? Amal itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya kerja. Ini hebat ya. Makanya kalau bicara di sini ini orang-orang hebat ya. Orang bandaran rata-rata mungkin hampir 99% adalah para pekerja. Yang dikatakan oleh Allah amal ini, betapa dalam Al-Quran itu Allah senantiasa menggadengkan ya antara sisi keimanan dengan amal ini, antara ilmu dengan amal. Itu senantiasa digandengkan ya. Karena tidak cukup seorang hanya mengandalkan keimanan saja untuk menyelamatkan dia, tapi perlu dengan namanya kerja. Nah, sekarang digadangkan kerja, kerja dan kerja. Coba nanti pertanyaannya, kerja apakah ini? Ya, tentunya adalah kerja yang tidak menyimpang dari apa yang Allah perintahkan dan Rasul anjurkan. Cukup kerja saja dengan iman kata Allah? Tidak, harus ditambah kerjanya. Wa amilus solihat. Kerjanya pun bukan hanya sekedar kerja doang, datang jam 8 pulang jam 5, yang penting absen. Apa hasilnya, bagaimana kerjanya, integritas seperti apa, tuntasnya seperti apa, nggak dipikirin. Padahal di dalam Al-Quran yang akan menyelamatkan itu kerjanya itu adalah wa amilus solihat. Kerja solihat itu baik, bahasa Arab, bahasa kitanya baik, kerjanya yang baik. Makanya dulu sewaktu zaman Pak Diroknya Pak Haji Endang di Angkasa Pura itu ada jargon itu, saya masih ingat aja waktu semua. Yang pertama, kalau kerja itu harus ikhlas. Yang kedua harus keras. Nah, saya nggak tahu kalau kerja keras seperti apa keras-kerasan gitu ya. Mungkin bersungguh-sungguh lah maksudnya. Kerja keras. Yang ketiga itu adalah kerja tuntas. Ini ikhlas, keras, tuntas. Saya sampaikan waktu itu satu lagi. Ada Pak Haji satu lagi apa? Kerja terintegritas. Kerjanya pakai akhlak. Kerja ikhlas harus, karena dengan ikhlas bekerja, apapun yang kita lakukan hanya nempelin stiker misalkan kerjanya. Tapi kalau menempel stiker itu memberikan manfaat dengan niat karena Allah, nilainya luar biasa. Satu stiker subhanallah pahalanya luar biasa.
apalagi bisa memberikan manfaat maslahat untuk umat dan bagi bangsa dan negara, sudah nggak ditanya lagi kehebatannya. Pahalanya ngolcer terus, ngalir terus. Ini ya keikhlasan. Dan terkadang yang dilakukan sekarang ini banyak, kenapa? Yang sering menjadi pertanyaan. Negara kita ini negara yang sangat luar biasa dari SDA-nya. Jangan ditanya sekarang. Orang-orang Eropa sekarang lagi pelintir-pelintir dengan SDA yang dimiliki oleh kita. Ya, sehingga mereka banyak menyoroti tatkala kita menghilirkan sumber daya alam kita agar diproduk oleh kita, dan baru hasilnya akan dikeluarkan. Karena sekarang justru tidak mengirim bahan baku, kita pengennya bahan jadi supaya harganya bisa ngelipat. Yang orang-orang luar pada ribut karena kita yang punya, seharusnya kita yang menguasai. Betul itu, sangat setuju. Yang terjadi sekarang itu kenapa kita masih kekurangan dalam SDM-nya? Karena itu tadi itu, tatkala kita menjalankan kewajiban kita dalam kerja, ternyata kerjanya belum optimal dan belum maksimal. Coba lihat, subhanallah. Kalau orang, sampai ada istilah, kalau orang Jepang itu kerja itu pasti keringet, karena dia mengerahkan tenaganya, mengerahkan pikirannya, keringetan ya. Kalau orang kita mah justru keringetan kalau habis makan, karena makan cabai, makannya cabai. Kalau kerja, kalau kerja mah aman kita mah, gitu. Nah ini ya, ini maka ini yang pertama iman, yang kedua kerja, dan yang ketiganya kerjanya kerja yang baik. Cukup? Enggak, ada yang satu lagi. Yang terakhir kata Allah, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ini harus senantiasa memberikan nasihat. Pertama, nasihatnya dalam kebaikan. Ini jangan sampai terlupakan memberikan nasihat kebaikan kepada siapapun. Dalam kerja, tatkala ada orang senior memberikan nasihat kepada juniornya, begini loh, pengalaman abang di unit ini, supaya unit ini tidak pernah terjadi hal kendala yang merugikan perusahaan, ini loh, sampaikan ilmu itu, berikan nasihat kepada junior, berikan tausiah itu. Kenapa? Karena ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Cuma terkadang kan kita agak sering terputus itu. Kalau udah senior nggak mau memberikan kepada junior, kenapa? Takut ilmunya ketahuan, nanti ngelebihin gua juga katanya nih kalau dikasih. Nah itu, padahal ini tausiah dalam kebaikan ini luar biasa. Mengajak dan orang memberikan kepada amal kebaikan ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena akan ngalir jadi pahala ini. Ngalir jadi kebaikan. Nah kalau kebaikan yang kita berikan kepada dia, terus dia lakukan kebaikan itu, selama kebaikan itu terus berlalu dan selama kebaikan itu terus dilaksanakan, maka selama itulah menjadi ladang pahala dan keberkahan bagi kita. Itu yang terkadang terlupakan ya. Tausiah, karena agama ini tatkala ditanya Rasulullah ya, kata Rasul, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Tanya sama para sahabat, qulna liman ya Rasulullah, kepada siapa agama ini nasihat? Lillah. Agama ini nasihat adalah bagaimana cara kita beriman kepada Allah, cara kita pengabdian kepada Allah. Yang kedua, wali rasuli, nasihat kepada Rasul, bagaimana kita mengimani Rasul, bagaimana mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Wali a'immatil muslimin, nasihat kepada para pimpinan orang-orang Islam. Nasihat bagaimana cara mereka memimpin umat ini, memimpin bangsa dan negara dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan nasihat juga wali amatil muslimin, dan nasihat bagi seluruh umat Islam. Agama nasihat seperti itu. Makanya tausiah bil haq ini harus disampaikan, kebaikan itu, kebenaran harus disampaikan.
meskipun terkadang memang pahit untuk menyampaikan kebaikan itu. Ada yang nerima, ada yang tidak, ada yang suka, ada yang benci, itu wajar tapi selama menyampaikan kebaikan itu dengan 3 cara lurus, Pak. Ya, kita berhadapan dengan masyarakat itu terkadang berhadapan dengan berbagai macam kondisi dan berbagai macam situasi. Tapi kalau kita sudah memiliki 3 hal ini, lurus, Pak. Yang pertama, untuk menyampaikan kebenaran, niatnya dulu. Luruskan niat kita bahwa kita ingin menyampaikan dan berbuat kebaikan. Yang kedua, cara. Ini cara ini. Terkadang niatnya baik, tapi caranya malehoi. Pasti, Pak. Hasilnya nggak bakalan baik. Ya. Orang menyampaikan kebaikan kepada pimpinan ataupun kepada pemimpin, itu ada caranya. Jangan sampai di atas podium dia menyampaikan kebaikan dan ingin menasehati kepada pemimpin dengan cara-cara yang tidak baik, apalagi dengan bahasa-bahasa yang kasar, dengan bahasa-bahasa yang apa, yang menghinakan. Itu bukan menasehati, Pak, itu malah menjatuhkan, dan itu tidak disunahkan oleh Rasul. Ya, niatnya, caranya, dan tujuan ini yang jangan sampai hilang. Harus senantiasa berkesinambungan antara niat, cara, dan tujuan. Karena tidak cukup hanya tujuan baik lantas cara menghalalkan berbagai macam cara. Islam tetap cara pun jadi patokan. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik tidak lantas menghalalkan berbagai macam cara. Tetap caranya pun harus baik. Niat yang baik, cara yang baik, tujuan yang baik. Kalau itu sudah dijalankan, bismillah. Ada yang pro, ada yang kontra, lanjutkan, Pak. Dalam menyampaikan kebaikan. Lantas ada yang kedua. Dalam menyampaikan kebaikan itu, menyampaikan nasihat itu perlu dengan kesabaran. Wa tawasau bis-sabr. Dengan kesabaran. Ini juga yang mulai agak sedikit luntur ini. Para pendai, para mubalik, para khotib. Subhanallah. Tujuannya menyampaikan kebaikan, tapi dirinya tatkala memberikan nasihat tidak disertai dengan kesabaran. Yang akhirnya keluarlah kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghina, kata-kata yang merendahkan, yang bukan hasilnya seperti apa yang diharapkan. Justru akan berbalik. Kenapa? Karena tidak sesuai. Ini kesabaran inilah yang harus juga dalam menyampaikan nasihat ini. Kalau sekali orang didatangi, misalkan tidak datang, ayo Pak kita sholat berjamaah, sudah waktunya. 2 kali terus, sabar itu. Siapa tahu suatu saat nanti tatkala kita mengajak, ternyata hidayah taufik Allah muncul. Subhanallah, kita mengajak, hidayah taufik Allah turun, akhirnya dia berangkat ke masjid bersama dengan kita. Selama dia melaksanakan ibadah itu, selama dia menjalankan itu, karena disebabkan oleh kita, kebagian, Pak. Kebagian kita. Mandala ala khairin, kata baginda Rasul, kafailih. Ini hebatnya nih. Barang siapa mengajak kepada jalan kebaikan, maka dia seperti orang menjalankan kebaikan. Amin. Summa amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini sekedar ganjil saja dari Ustaz Faiz kepada Ustaz Jaya tentunya ya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.